Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indigodaun.com. Di video kali ini saya mau cerita sedikit tentang stack teknologi yang sekarang kebanyakan dipakai di beberapa pekerjaan saya ke belakang. Dan di sini saya akan bagi pengalaman juga atau sekitar sharing mengenai kenapa JavaScript atau dalam kurung TypeScript itu menjadi salah satu bahasa yang populer di kalangan startup dan full stack engineer. Untuk menggambarkan seberapa kompleks stack teknologi aplikasi sekarang ini, saya coba membuat satu diagram, tapi sebenarnya diagram ini juga sudah merupakan diagram yang disederhanakan gitu. Jadi kemungkinan tidak semua stack teknologi yang ada di luar sana saya masukkan ke dalam diagram ini. Tapi ini insya Allah cukup untuk memberikan bayangan mengenai berapa ribetnya gitu ya kalau sekarang kita berurusan dengan pengembangan aplikasi zaman sekarang, karena stack teknologinya itu banyak di setiap layernya tuh gitu. Coba kita lihat ya, segimana kompleksnya kalau kita membuat aplikasi zaman sekarang. Mungkin untuk urusan back-end, yang paling penting di sini adalah pemilihan teknologi atau bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat application servernya sendiri. Bahasa apapun atau tools apapun yang kita pakai, biasanya bisa gets the jobs done gitu. Kita mau memilih Java, memilih Node.js, memilih .NET, memilih Python, PHP, atau Go, semua itu bisa dipakai untuk membuat back-end yang bagus. Kita kan tahu backend juga perlu database, kemudian database-nya kita mau pakai RDBMS atau mau pakai NoSQL, mau self-hosted di server kita sendiri atau kita mau pakai layanan cloud, ini semuanya sama gitu dan semuanya tersedia gitu. Jadi untuk backend concern-nya adalah ketika kita memilih stack backend, kita boleh pilih stack manapun di sini, semuanya ini bagus gitu ya, dan yang pernah saya pakai, asalkan ketika kita memerlukan service-service lain seperti yang tadi saya sebut, autentikasi, database server, atau misalkan service bus, kemudian storage servernya, library-nya tersedia untuk bahasa pemrograman tersebut. Dah, itu settle gitu. Nah, yang paling kompleks ini adalah di area front-end gitu, karena kalau di area front-end kan sekarang zamannya udah zaman beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu front-end-nya mungkin cuma desktop doang gitu. Dan kalau kita mau bikin aplikasi desktop, kalau zaman dulu ya, daripada misalkan kita belajar masing-masing bahasa pemrograman native untuk setiap sistem operasi. Misalkan kita pengen bikin aplikasi untuk Windows, kita belajar .NET. Untuk bikin aplikasi di macOS, kita belajar Objective-C. Atau kita mau bikin aplikasi di Linux, kita pakai C++ atau Python gitu ya. Daripada begini, dulu saya mendingan belajar Java gitu. Karena di Java itu dia sudah ada abstraction layer untuk UI-nya atau UI desktop-nya di Java. Apapun sistem operasinya, mau itu pakai Linux, mau pakai macOS atau Windows, selama dia tersedia Java dan Swing, kita bisa pakai bahasa Java untuk membuat aplikasi di desktop itu gitu. Makanya zaman ini bahasa pemrograman paling populer pada saat itu ya Java gitu, karena kita nggak perlu belajar bahasa lain lah gitu. Dengan belajar satu aja, kita sudah bisa nge-support banyak user yang menggunakan 3 sistem operasi major ini gitu. Tetapi sekarang sebagaimana kita tahu, di bagian front end ini mungkin pengembangan di web itu akan lebih populer daripada pengembangan desktop. Nah, kenapa zaman ini berbeda dengan zaman dulu ya? Karena kalau zaman dulu, browser belum canggih, kemudian juga internet belum cepat. Makanya fokus pemrograman pada saat itu masih tersentralisasi di desktop gitu. Jadi banyak aplikasi zaman itu yang keluar menggunakan installer, misalkan aplikasi accounting atau aplikasi Office kan zaman dulu desktop semua ya gitu. Caranya nginstal aplikasi desktop itu kan ada installernya yang kita download, kemudian nanti kita install dan baru bisa kita pakai di desktop kita kan. Dan kalau misalnya ada update, biasanya nanti si vendor ngeluarin release lagi, kemudian kita download lagi update-nya, kemudian install lagi di desktop kita, akhirnya bisa kita pakai. Nah, model begini kan zaman dulu bisa jalan ya, karena distribusi si software itu bukan hanya menggunakan internet, tapi juga bisa menggunakan CD atau disket gitu. Kemudian zaman bergeser ke era ketika internet sudah cepat dan browser sudah semakin canggih gitu. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang bagaimana browser itu menjadi sebuah platform sekarang, bahkan menurut saya ini merupakan platform yang lebih baik daripada platform desktop gitu. Jadi kalau zaman dulu kan browser belum begitu canggih ya. Jadi untuk menambah kemampuan browser, biasanya vendor itu mengeluarkan satu plugin. Nah, sekarang penggunaan plugin ini kan sudah mulai dibatasi kan, karena ada concern masalah security. Jadi dulu ada masa transisi di mana orang baru berpindah dari aplikasi desktop ke web, tetapi mereka belum mau full merombak aplikasinya dari desktop ke web gitu. Misalkan makanya kenapa dulu ada istilahnya kita bisa pakai Java Applet.
Java Applet itu sebetulnya aplikasi yang kita buat di Java buat desktop yang pakai Swing itu tadi, tetapi di-load dari browser. Jadi bukan berarti si aplikasinya di-render sama browser ya. Si browsernya akan ngedetect bahwa ini dia nge-load halaman yang punya Java Applet. Terus si browser nanti ngecek apakah di komputernya ada terinstall Java atau enggak. Kalau terinstall Java baru dia load gitu. Si appletnya itu diarahkan ke plugin Java jadi bisa dibuka di browser. Gitu juga di dunia Microsoft ada istilahnya di Internet Explorer ada ActiveX gitu. Nah, satu lagi yang paling fenomenal itu Adobe Flash. Ini plugin terkenal banget kan. Bahkan dulu YouTube versi pertama itu karena HTML belum bisa play video by default, jadi dia menggunakan plugin Flash gitu. Masih ingat dengan video-video formatnya FLV untuk Flash yang kita taruh di website itu kan ya. Nah itu Adobe Flash itu yang punya kemampuan untuk nge-play format FLV. Dan waktu pertama HTML5 keluar pun, waktu versi-versi awal kan belum semua feature-nya atau spesifikasinya diadopsi sama browser-browser modern pada saat itu ya. Jadi masih dibilang Adobe Flash itu masih punya pasar lah gitu. Semakin matang HTML5, itu semakin confident untuk browser-browser yang ada sekarang, baik itu Chrome atau Safari atau Edge. Bahkan baru-baru ini kan, akhirnya Flash officially unsupport gitu. Karena untuk membuat satu web app sekarang atau menampilkan website yang bagus sekarang itu udah nggak perlu lagi Flash gitu, karena HTML5 sendiri udah memadai. Jadi walaupun misalkan browser itu diinstal di desktop, tapi itu sebagai satu platform juga dan berbeda dengan platform desktop itu sendiri gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu ada laptop namanya Chromebook kan dari Google. Chromebook itu menggunakan sistem operasi Chrome OS. Dulu waktu pertama kali keluar saya nggak bisa membayangkan bahwa gimana caranya sih orang pakai komputer cuma pakai browser doang gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh browser pada saat itu gitu ya. Tapi sekarang ternyata gitu ketika sekarang Microsoft Office aja udah bisa online. Kemudian Google Office-nya udah bisa online. Kita masih pakai Office yang diinstal di komputer nggak sih gitu? Saya pribadi udah nggak pakai Office yang diinstal di Windows ya. Saya sendiri udah pakai Google Sheet sekarang gitu, udah pakai Google Office gitu. Jadi udah nggak ada lagi keperluan saya untuk menggunakan aplikasi Office yang ada di desktop itu. Bahkan saya bisa survive untuk kebutuhan saya dengan aplikasi Office yang di web gitu. Nah itu sebabnya kenapa browser sekarang itu menjadi suatu platform yang menurut saya bahkan lebih kuat atau lebih bagus dari platform desktop. Artinya kalau kita mau membuat aplikasi, lebih baik kita membuat aplikasi mentargetkan web platform daripada desktop platform. Ya, nah sekarang kita kembali ke diagram ini dan ada satu platform lagi yang tentunya ini merupakan platform paling populer menurut saya zaman sekarang itu platform mobile gitu. Dan di platform mobile ini masih didominasi oleh iOS dan Android. Dan ini adalah stack yang tersedia untuk platform tersebut gitu. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi untuk Android misalkan kalau secara native ya berarti bahasa pemrograman yang kita bisa pilih yaitu Java atau Kotlin. Kemudian di iOS kalau misalnya kita mau native, kita pakai Objective-C atau Swift. Nah, tapi selain daripada native itu juga sekarang kan banyak bermunculan framework-framework atau tools seperti Flutter. Dan lahirnya framework-framework ini tentunya untuk mempermudah kita kalau misalkan kita mau mengembangkan aplikasi sehingga kita tidak perlu belajar dua bahasa untuk mentarget platform yang berbeda, tapi kita bisa menggunakan misalkan belajar Flutter saja. Dari sini aplikasi yang kita buat bisa jalan di Android dan di iOS gitu. Dan platform ketiga di mobile juga tentu kita bisa menggunakan browser mobile sendiri atau web view untuk menampilkan aplikasi web kita kalau misalnya aplikasinya itu responsif gitu. Jadi ada tiga cara ya gimana supaya aplikasi kita tersedia di mobile, antara mau native pakai tools pemrograman native-nya sendiri atau kita mau membuat satu web apps yang juga responsif sehingga bisa dibuka di web view atau pakai browser di mobile gitu. Nah ini opsi-opsi yang kita punya untuk mengembangkan aplikasi yang mau kita buat di front end gitu. Nah sekarang saya mau membawa kita ke satu pemikiran seperti ini. Misalkan saya sebuah startup yang punya dana terbatas, yang punya orang terbatas. Kemudian saya ingin membuat produk dan produk yang ingin saya buat ini bisa menjangkau sebanyak mungkin customer atau user. Kira-kira stack teknologi mana yang mau kita pilih gitu. Native itu pasti merupakan bahasa pemrograman yang paling baik ya gitu. Artinya kalau kita mau mencari tools yang paling optimal, kemudian yang paling best performance gitu atau yang paling best practice, tentunya yang native itu adalah yang paling baik gitu. Kayak misalkan kalau mau bikin aplikasi di Android ya tentu Android native akan lebih bagus kalau daripada menggunakan misalkan Flutter atau React Native. Gitu juga kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi di iOS, tentunya kalau kita tahu Objective-C atau Swift itu akan jauh lebih bagus daripada menggunakan teknologi lain gitu.
Tapi kendalanya begini, kalau misalnya di startup itu apalagi startup baru dan kita terbatas dari sisi dana dan orang ya, nge-hire 2 developer untuk Android native dengan iOS native kan pasti akan menyebabkan cost yang lebih tinggi gitu. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa nuker role. Nuker role itu dalam arti kalau ketika ada kerjaan yang harus dilakukan di bagian atau front end-nya Android, ya hanya orang-orang yang ngerti Android yang bisa ngerjain gitu. Gitu juga kalau misalkan ada bug atau feature yang mau dikembangkan di bagian iOS, hanya orang iOS juga yang harus ngerjain gitu. Nggak bisa kita nyuruh orang yang cuma ngerti Android ngerjain kerjaannya iOS. Dan di sini kenapa framework seperti Flutter kemudian React Native itu lahir gitu sebenarnya untuk menjembatani masalah itu, karena tidak semua state startup itu perlu resource sebanyak itu gitu. Nah, ada satu contoh di Airbnb misalkan, ini kayaknya artikelnya itu terkenal banget. Intinya Airbnb itu awalnya memutuskan untuk menggunakan React Native untuk mengembangkan aplikasi di Android dan di iOS-nya gitu ya. Pertimbangannya sama sebetulnya, karena dengan menggunakan framework React Native artinya semakin efisien kan gitu. Ya dengan menggunakan pool orang-orang yang sama ini mereka bisa mengerjakan baik itu kerjaan untuk Android juga kerjaan untuk iOS. Tapi ada satu titik ketika mereka mencapai satu kompleksitas di dalam servisnya atau aplikasinya atau produknya, dan di situ limit penggunaan React Native-nya itu udah kena gitu. Jadi React Native sudah tidak bisa scalable lagi untuk menjawab kebutuhan mereka pada saat itu, akhirnya mereka kembali ke native gitu. Nah tapi kan di dalam posisi itu perusahaannya pada saat itu dengan perusahaannya pada saat Airbnb dibentuk kan udah beda, organisasinya udah lebih besar, resource-nya udah lebih banyak. Mereka bisa punya kemampuan untuk langsung berubah ke native juga nggak masalah gitu, karena dari sisi funding atau dari sisi resource mereka sudah punya gitu. Nah jadi saya pernah ngebahas ini di video saya sebelumnya tentang arsitektur software. Memang arsitektur software yang baik ini harus bisa tahan lama, tapi bukan berarti tidak boleh berubah gitu. Nah di dalam kondisi Airbnb tadi kan awalnya ya React Native adalah solusi yang tepat untuk skala perusahaan pada saat itu. Tapi ketika sudah membesar baik dari sisi produknya, servisnya ataupun customernya, ternyata mereka sudah ngehit limit itu gitu. Jadinya nggak bisa pakai React Native lagi, dan itu totally understand, totally nggak masalah gitu. Nah jadi untuk menjawab topik kita kali ini, kenapa JavaScript/TypeScript atau dalam kurung frameworknya Node.js menjadi satu pilihan yang paling populer untuk full stack engineer atau startup. Tadi kita udah sebut kalau di bagian backend bahasa apapun yang kita pilih itu nggak masalah, dan Node.js atau JavaScript juga tersedia di backend ya, dan SDK untuk cloud baik itu pakai AWS, Azure atau Google, ataupun misalkan kalau kita mau pakai self-hosted itu tersedia di JavaScript ya. Mungkin paket manager npm itu adalah paket manager yang saya bilang sih isinya banyak banget ya, mau cari library apapun kayaknya udah ada gitu. Nah tapi untuk front end kalau kita lihat gitu ya, bahkan kalau kita misalnya ibaratnya masih kekeh pengen bikin aplikasi untuk desktop, di desktop ini ada framework namanya Electron. Dan Electron ini fungsinya adalah untuk membungkus aplikasi web supaya bisa jalan seperti aplikasi native di desktop. Banyak banget aplikasi mungkin yang kita kenal sadar secara nggak sadar sebetulnya pakai framework berbasis Electron. Misalkan editor dari GitHub dulu ada Atom, bahkan sekarang mungkin Visual Studio juga masih berbasis Electron. Kemudian ada Slack untuk desktop juga berbasis Electron. Dan di sini juga ibaratnya bahasa pemrograman yang dipakainya kan cuma HTML, CSS, dan JavaScript aja gitu. Nah sekarang kita tadi membahas masalah browser as a platform. Kalau kita bicara mengenai pengembangan aplikasi untuk web, artinya target audiens kita kan browser. Sampai sekarang browser apapun yang kita pakai, mau itu Firefox, mau itu Chrome, mau itu AI, mau itu Edge, mau itu Safari, bahasa native yang mereka ngerti kan cuma HTML, CSS, dan JavaScript. Artinya framework apapun yang kita pilih untuk front end web, mau itu pakai Java, misalkan ada Richeface, Primeface, Vadin, kemudian mau pakai Dart kayak Dart Angular atau pakai Flutter untuk web, atau mau pakai Node.js yang notabene udah JavaScript sendiri di React, Angular atau Vue ya, ujung-ujungnya kan mereka ini semua nge-render, nge-compile balik semua library itu menjadi HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Jadi di sini untuk platform web itu kita masih belum bisa lepas dari JavaScript gitu. Nah sekarang daripada misalkan kita belajar bahasa lain atau nyari programmer dengan skill yang berbeda yang notabene akan menyebabkan cost lebih besar, untuk startup tersebut lebih make sense seandainya mereka cuma hire satu orang engineer yang tahu JavaScript gitu. Nah walaupun misalkan
mereka tahu JavaScript-nya di browser, kemudian kita minta mereka untuk kerjain backend. Kan pengetahuannya kan beda ya antara JavaScript di front end dengan JavaScript di backend. Tetapi setidaknya mereka udah bicara bahasa yang sama. Nah, kalau misalkan kita sudah berbicara dalam bahasa yang sama, kalau kita nggak mengerti istilahnya kan berarti tinggal menghafal istilahnya aja kan, tapi keyword-keywordnya gitu. Tapi untuk merangkaikan kalimatnya kan kita udah tahu gitu. Jadi kalau orang yang sudah berbicara bahasa Inggris nggak mengenal satu istilah atau keyword tertentu, kita tinggal ajarkan keywordnya aja. Tapi dia tidak perlu belajar struktur bahasanya lagi. Lain kalau misalkan orang yang disuruh belajar bahasa Arab misalkan ya, dia tahu keyword-keywordnya misalkan kopi itu kohwa, kemudian satu itu wahid. Tapi begitu disuruh merangkai kalimat, saya mau beli kopi satu dong gitu. Gimana cara merangkainya? Kalau orang yang nggak bisa bahasa Arab kan berarti nggak bisa juga gitu. Nah, maksudnya begitu. Jadi pertama JavaScript ini pasti semua orang atau mahasiswa jurusan software engineer atau teknik komputer pernah ketemu dengan JavaScript di kuliahnya kan gitu. Pasti kuliah pemrograman web ada ketemu HTML, CSS, JavaScript. Atau programmer pemula pun pasti pernah ketemu JavaScript. Artinya untuk memperoleh resource JavaScript ini akan lebih mudah gitu. Masalah nanti dia mengenali Node.js atau JavaScript framework yang lain kan bisa dilatih. Yang penting mereka sudah ngomong JavaScript dulu gitu, baru kita bisa ajarkan gimana cara pakainya gitu, istilah-istilahnya, keyboardnya segala macam gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari kompleksitas bahasanya sendiri ya, dibandingkan misalkan dari .NET, Java dengan JavaScript, mana yang lebih simple atau yang lebih praktis? Pasti JavaScript kan gitu. Sebelum kita ke arah kesimpulan, sebetulnya kan kita juga pasti punya keraguan dong. Misalkan kalau saya memilih JavaScript di backend, apakah betul-betul pilihan saya tepat atau enggak gitu. Apalagi zaman dulu misalkan di Indonesia itu yang populer itu selalunya adalah Java dan .NET misalnya gitu ya. Nah apakah Node.js ini merupakan pilihan yang bagus atau enggak, atau JavaScript ini merupakan pilihan yang bagus atau enggak? Saya awalnya punya pikiran seperti itu juga gitu, sampai akhirnya waktu saya kerja di iFlix itu 90% stack-nya menggunakan JavaScript. Bisa dibayangkan dari mulai video transcoding, kemudian dari image service, kemudian juga API gateway-nya, itu semuanya berbasis JavaScript atau Node.js. Dan di situ saya lihat bahwa JavaScript ini sudah bisa dipakai untuk sistem yang begitu kompleks, bahkan bisa handle user, monthly active user-nya lebih dari 30 juta sebulan, user sebulan gitu ya. Nah di situ juga sebetulnya bukan satu-satunya stack yang dipilih sama perusahaan saya pada saat itu gitu. Jadinya ketika ada satu kasus yang memang mereka pikir akan lebih optimal dengan stack teknologi lain, baru mereka pindah ke stack teknologi itu. Tapi secara umum global 90%-nya menggunakan Node.js gitu. Misalkan kayak ada satu service kita itu namanya catalog service. Di sana mereka perlu satu spesifik teknologi yaitu streaming ya. Jadi mereka pikir akan lebih optimal kalau menggunakan streamingnya menggunakan gRPC. Jadi yang lebih dekat dengan penggunaan teknologi gRPC menurut mereka Golang, akhirnya mereka pindahkan satu service itu ke Golang. Nah jadi kesimpulannya gitu katanya kan, ketika kita di tahap-tahapan awal gitu ya, kan kita masih terbatas resource-nya gitu. Dan di antara semua bahasa itu tadi, menurut saya cuma JavaScript yang bisa mencapai semua layer dari A sampai Z, dari A sampai ke belakang gitu. Ya walaupun tidak sempurna misalkan ya, tapi paling tidak untuk membuktikan konsep kita apakah jalan atau enggak, apakah produknya menjual atau tidak, kan kita perlu sesuatu yang cepat dengan effort seminimal mungkin kan gitu. Ya kalau misalnya saya boleh sharing ke pengalaman saya sendiri, waktu saya buat startup di dunia digital marketing, keperluannya kan ada satu service yang nanti akan connect ke Facebook, ngambil informasi mengenai iklan segala macam dari Facebook gitu ya. Itu SDK-nya tersedia untuk PHP dan JavaScript. Kemudian untuk front end saya menggunakan Node.js. Untuk web front end-nya saya menggunakan Next.js tambah komponen UI kit-nya dari End Design. Dan ternyata End Design juga punya mobile UI kit, punya versi untuk mobile-nya juga namanya End Design Mobile, dan itu tersedia di React Native. Jadi seandainya saya punya konsep atau ide untuk bikin satu produk, kemudian untuk web platformnya bisa pakai React dan End Design, kemudian untuk platform mobile-nya bisa pakai React Native dan End Design Mobile, artinya kan ini semua satu bahasa. Back-end-nya pakai Node.js. Nah, semua stack itu dari depan ke belakang berarti pakai satu bahasa aja gitu. Nah, dan itu sebabnya kenapa JavaScript atau Node.js termasuk TypeScript itu merupakan bahasa yang paling populer di kalangan full stack engineer, khususnya di startup. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Sobat Ngulik yang sudah berpartisipasi dalam polling minggu kemarin. Dan sesuai dengan hasil pollingnya, berikutnya setelah video ini saya akan bawakan
topik tentang corporate culture dan bagaimana pengaruhnya ke tim development. Dan ini merupakan pembahasan yang menarik juga. Dan ini juga berasal dari pengalaman saya, terutama sejak saya pindah kerja di Malaysia. Dan nanti akan kita bahas bagaimana perbedaannya antara corporate culture di sini dengan corporate culture di Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung message ke Instagram saya di indraguna.com. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.